Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama, Kira Diwana dengan NIM 105721132520. Yang kedua, Alfia Ismail dengan NIM 105721124720. Yang ketiga, Naila Nurjannah dengan NIM 105721129420. Yang keempat, Nur Samsi dengan NIM 105721119520. Dan yang kelima, Khairia Muslima Nurdin dengan NIM 105721130320. Kami dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah Statistik 2, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Muzaini MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Ismail dengan NIM 105721124720. Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang uji chi-square. Apa itu uji chi-square? Uji chi-square adalah salah satu uji statistik no parametrik atau distribusi di mana besaran-besaran populasi tidak diketahui, yang cukup sering digunakan dalam penelitian yang menggunakan dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal atau untuk menguji perbedaan dua atau lebih proporsi sampel. Uji chi-square diterapkan pada kasus di mana akan diuji apakah frekuensi yang akan diamati atau data observasi untuk membuktikan atau ada perbedaan secara nyata atau tidak dengan frekuensi yang diharapkan. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui, syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Melanjutkan pembahasan materi, yaitu tentang uji square dapat digunakan untuk menguji, di mana hal ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, nah jika X2 ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau biasa disebut dengan independent text. Nah yang kedua yaitu, nah jika X2 ini untuk homogenitas antar subkelompok atau biasa disebut dengan homogeneity text. Nah yang ketiga, nah jika X2 ini untuk dibentuk dengan distribusi atau biasa disebut dengan goodness of fit. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa karakteristik chi-square ini terbagi atas 3. Yang pertama, nilai chi-square ini selalu bernilai positif. Nah, yang kedua yaitu terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square. Nah, yang terakhir, bentuk distribusi chi-square ini adalah menjalur positif. Nah, ada beberapa syarat di mana chi-square ini dapat digunakan. Misalnya yang pertama, tidak adanya sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut dengan actual count yang sebesar 0. Nah yang kedua, apabila bentuk tabel 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau biasa disebut juga dengan expected count kurang dari 5. Nah yang ketiga yaitu apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dapat
frekuensi harapan yang digunakan kurang dari 5, yang tidak melebihi dari 20%. Nah, adapun kegunaan dari chi-square ini terbagi atas beberapa bagian. Misalnya yang pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau biasa disebut dengan independent text. Nah, yang kedua yaitu apabila suatu kelompok homogen atau tidak, yaitu biasa disebut dengan homogeneity text. Nah, yang ketiga, uji kenormalan data yang melihat distribusi data atau biasa disebut dengan goodness of fit or test. Nah, yang ketiga yaitu digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Nah, yang terakhir digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel yang dianalisis cocok digunakan untuk data kategorik, data distrik, atau data nominal. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, yaitu uji sirkuit satu sampel. Uji sirkuit satu sampel adalah pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, di mana frekuensi sampel ini dilambangkan dengan observasi atau dilambangkan dengan huruf O, dengan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis tertentu pada pengujian, dan di mana frekuensi harapan ini juga dilambangkan dengan huruf P. Uji sirkuit juga sering dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua kasus atau lebih, di mana data yang digunakan harus bersifat diskrit. Statistik uji yang digunakan pada uji sirkuit satu sampel yaitu X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI pangkat 2 dibagi dengan EI, dengan derajat kebebasan yaitu dk sama dengan K dikurang 1, di mana X kuadrat yaitu nilai sirkuit hitung dan OI yaitu nilai frekuensi observasi pada kategori I, dan EI yaitu nilai frekuensi harapan pada kategori KI, dan DK yaitu derajat kebebasan, dan K yaitu jumlah kategori. Untuk perhitungan frekuensi harapan atau EI pada uji sirkuit satu populasi ini dengan distribusi seragam, maka EI sama dengan N dibagi dengan K, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah kategori. Dan selanjutnya yaitu syarat-syarat penggunaan uji sirkuit satu sampel. Di dalam menggunakan uji sirkuit satu sampel ini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dengan tujuan agar hasil yang kita dapatkan memang tepat sasaran dan mampu menjawab tujuan dari penelitian. Syarat-syarat yang pertama yaitu data yang kita gunakan memiliki jumlah sampel yang besar, dan yang kedua yaitu kategori atau pengelompokan yang digunakan lebih dari 2, dan yang ketiga yaitu sampel yang digunakan haruslah independen, dan yang keempat yaitu tidak ada nilai frekuensi harapan atau EI yang bernilai 0, dan yang kelima yaitu jika terdapat data yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2, maka tidak boleh ada nilai frekuensi harapan atau EI yang bernilai kurang dari 5. Jika terdapat kasus seperti ini, maka kita harus menggunakan uji binomial. Dan yang keenam yaitu apabila kategori yang digunakan memiliki jumlah kategori lebih dari 2, maka data yang frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa menggabungkan kategori-kategori yang berdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nurjana akan melanjutkan materi yang dibaca oleh rekan saya, yaitu uji chi-square 2 sampel. Uji chi-square 2 sampel merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Contoh penggunaan uji chi-square 2 sampel yang biasa digunakan adalah
Saat ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kondisi lingkungan, sehat atau tidak sehat, dengan penyakit kulit yang diderita, memiliki penyakit kulit atau tidak. Dalam pengujian uji chi-square kasus 2 sampel, terdapat 2 formula yang bisa digunakan. Formula pertama, kondisi statistik uji chi-square untuk jumlah sampel 20 hingga 40 yang terdapat pada rumus X kuadrat sama dengan sigma R sama dengan 1, sigma C sama dengan 1, dalam kurung OIJ dikurang EIJ kuadrat per EIJ. Untuk nilai harapan dihitung dengan rumus berikut. EIJ sama dengan sigma OIJ per N, di mana R sama dengan jumlah baris, C sama dengan jumlah kolom, OIJ yaitu frekuensi observasi pada baris I kolom J, EIJ frekuensi harapan pada baris I kolom J, N sama dengan jumlah sampel. Formula kedua, Anda bisa menggunakan tabel kontingensi dengan formula yang memuat koreksi kontinuitas. Formula ini digunakan ketika jumlah sampel lebih dari 40, yakni X kuadrat sama dengan N, nilai mutlak AD kurang BC, dikurang N per 2 kuadrat per A tambah B dikali C tambah D, dikali A tambah C, dikali B tambah D. Untuk itu, pada tabel tersebut terdapat sampel 1 dan sampel 2. Frekuensi pada sampel 1, kondisi 1, A. Kondisi 2, B. Jumlah sampelnya A ditambah B. Frekuensi pada sampel 2, kondisi 1, C. Kondisi 2, D. Jumlah sampelnya C tambah D. Jadi, jumlah pada frekuensi kondisi 1, yaitu A tambah C, dan kondisi 2, B tambah D. Sehingga jumlah sampelnya yaitu N. Dalam penggunaan uji chi-square 2 sampel, perhatikan hal-hal berikut. Data yang digunakan bersifat kategori atau nominal. Sampel yang digunakan haruslah independen, artinya kondisi pada satu kategori tidak memengaruhi kondisi pada kategori lain. Sebisa mungkin, gunakan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan statistik uji yang valid. Tidak ada nilai frekuensi observasi OI yang bernilai 0. Jika terdapat data yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2 atau K sama dengan 2, maka tidak boleh ada nilai harapan atau EI yang bernilai kurang dari 5. Jika terdapat kasus seperti ini, kita bisa menggunakan uji binomial. Apabila kategori yang digunakan memiliki jumlah kategori lebih dari 2 atau K lebih besar dari 2, maka data frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa menggabung kategori-kategori yang berdekatan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membahas contoh penggunaan chi-square 2 sampel. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 total sampel, didapatkan hasil sebagai berikut. Jika gender laki-laki partisipasinya yaitu 37 dan jika tidak 20. Gender perempuan partisipasinya yaitu 32 dan jika tidak 31. Dari contoh tersebut yang ingin ditanyakan di sini adalah menentukan apakah perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Yang ingin ditentukan yaitu hipotesis HO dan hipotesis alternatif, di mana HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada, dan H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap partisipasi pilkada. Yang kedua, itu kita menentukan taraf signifikansinya dengan alfa itu ya 5% atau 0,05, dan yang ketiga itu menentukan kriteria pengujian di mana X kuadrat 0,05 dibagi 1 mendapatkan hasil 3,841. Bila chi-square hitung lebih besar chi-square tabel,
berhasil menolak HO, dan jika bila chi-square hitung lebih kecil chi-square tabel, kita gagal menolak HO. Keempat, kita menentukan statistik uji. Dalam kasus ini, kita bisa menggunakan statistik uji chi-square atau koreksi kontinuitas karena jumlah sampel melebihi 40 unit. Untuk uji chi-square 2 populasi berikut penyelesaiannya. Gender laki-laki jika ya itu 37, tidak 20 didapatkan hasil 57, dan gender perempuan jika ya partisipasinya 32 dan jika tidak 31 maka didapatkan total 63. Dari total gender laki-laki dan perempuan partisipasinya yaitu 69 dan partisipasi tidaknya itu 51, maka didapatkan total keseluruhan 120. Adapun frekuensi harapannya E11-nya itu 32,775 dan E12 24,225, E21 36,225, E22 26,775. Adapun perhitungan frekuensi harapannya itu E11-nya sama dengan 57 dikali 69 dibagi 120 mendapatkan hasil 32,775, dan E12 57 dikali 51 dibagi 120 mendapatkan hasil 24,225. E21-nya 63 dikali 69 dibagi 120 mendapatkan hasil 36,225. E22-nya 51 dikali 63 dibagi 120 mendapatkan hasil 26,775. Gender laki-laki partisipasinya jika yaitu OI-nya 37, EI-nya 32,775, OI dikurang EI 4,225, OI dikurang EI pangkat 2 17,85, dan OI kurang EI pangkat 2 dibagi 2 0,54. Laki-laki partisipasinya tidak, OI-nya 20, EI-nya 24,225, OI dikurang EI minus 4,225, OI dikurang EI pangkat 2 17,85, dan OI dikurang EI pangkat 2 dibagi 2 0,76. Gender perempuan partisipasinya yaitu OI-nya 32, EI-nya 36,225, OI dikurang EI minus 4,225, OI dikurang EI pangkat 2 17,85, OI dikurang EI pangkat 2 dibagi 2 0,49. Gender perempuan jika partisipasinya tidak didapatkan OI-nya itu 31, EI-nya 26,775, OI dikurang EI 4,225, OI dikurang EI pangkat 2 17,85, OI dikurang EI pangkat 2 dibagi 2 0,67. Jadi nilai chi-square hitung keseluruhannya dapat dihasilkan 2,44. Dengan menggunakan statistik uji chi-square 2 populasi, kita mendapatkan nilai chi-square hitung adalah 2,44. Karena N kurang lebih banyak 40 gunakan, maka kita juga bisa menggunakan koreksi kontinuitas dengan perhitungan sebagai berikut. X kuadrat sama dengan N dalam kurung nilai pasti nilai mutlak AD dikurang BC nilai mutlak dikurang N kurang 2 pangkat 2 dibagi dalam kurung A tambah B dalam kurung C tambah D dalam kurung A tambah C dan dalam kurung B tambah D. X kuadrat sama dengan 120 dalam kurung nilai mutlak 37 dikali 31 dikurang 20 dikali 32
nilai mutlak dikurang 120 dibagi 2 pangkat 2 dibagi dalam kurung 37 tambah 20 dalam kurung 32 tambah 31 dalam kurung 37 ditambah 31 dalam kurung 20 tambah 32. Didapatkan hasil X kuadrat sama dengan dalam kurung 120 dalam kurung 509 dikurang 60 pangkat 2 dibagi dalam kurung 57 dalam kurung 63 dalam kurung 69 dalam kurung 51. Dapatkan hasil X kuadrat sama dengan 1,872. Berdasarkan formula statistik uji chi-square 2 sampel, terlihat nilai chi-square hitung yang dihasilkan adalah 2,844. Berdasarkan formula statistik uji chi-square dengan koreksi kontinuitas, terlihat nilai chi-square hitung yang dihasilkan adalah 1,872. Dari kesimpulannya, dengan menggunakan statistik uji chi-square 2 populasi, nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, artinya kita gagal menolak HO-nya. Bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada. Sedangkan dengan menggunakan statistik uji chi-square 2 populasi dengan koreksi kontinuitas, nilai chi-square hitung lebih kecil chi-square tabel, artinya kita gagal menolak HO. Bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada. Ternyata dari kedua statistik uji yang digunakan menghasilkan kesimpulan yang sama. Demikianlah materi tentang uji chi-square yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru lulus SMA atau SMK? Masih bingung menentukan kuliah di mana? Yuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Prodi Manajemen. Pendaftaran telah dibuka dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri Anda.